Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih besar daripada hidup keagamaan para ahli kitab dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya, kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dia di tengah jalan, supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari terkasih, dalam kehidupan kita, entah kita sadari, entah tidak, entah secara resmi ataupun tidak resmi, selalu ada hal yang kita anggap sebagai sebuah persaingan atau kompetisi. Kompetisi ini bisa bermakna ganda, bisa negatif, bisa positif, tergantung konteks dari kompetisi tersebut, serta mungkin tujuan atau caranya. Begitu pula di dalam hidup beriman, di dalam masyarakat kita juga ada kompetisi, mana yang paling baik, mana yang paling katakanlah benar, mungkin ditambah mana yang paling meriah, mana yang paling hebat. Nah, pada bacaan hari ini ditampilkan juga semangat kompetisi itu, tetapi kompetisi ini ukurannya bukan duniawi atau manusiawi, bukan hebat dan maraknya dunia, tetapi menurut cara pandang Tuhan. Dan cara pandang Tuhan tentu saja adalah kompetisi ini semakin sehat kalau semakin mengikuti dan sesuai dengan kehendak Allah sendiri. Inilah yang ditampakkan di dalam sabda Yesus kepada para murid-Nya. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih besar, tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli kitab dan orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Harus lebih benar daripada orang Farisi dan ahli Taurat. Nah, yang salah di mana para ahli Taurat dan orang Farisi ini? Sehingga kita diajak untuk tidak seperti itu, tetapi harus lebih benar. Gambaran Taurat dan orang Farisi ini ditampakkan di dalam kesaksian Santo Paulus di dalam partai yang pertama. Dan kita tahu Santo Paulus adalah orang Yahudi paling unggul dalam segala sesuatu. Santo Paulus merasa penghayatan hidup orang Yahudi atas dasar Taurat itu ibarat hidupnya itu sudah terselubung sehingga tidak mampu melihat dan keluar dari belenggu yang membutakan hati tadi.
Mereka merasa kehidupan itu disetir oleh penghayatan atas Taurat sendiri dan tidak bisa keluar dari situ. Dan dengan itu karya roh lalu menjadi tidak berbuah. Itulah inti dari sharing dari Santo Paulus atas penghayatan diri berdasarkan Taurat. Maka pada bacaan Injil, hari ini kita diajak untuk tidak terbelenggu oleh ketentuan aturan yang tertulis, lalu menjadi orang yang legalis, menjadi orang yang terpaku kepada apa yang tertulis, tetapi mampu untuk mengikuti di dalam sabda Tuhan adalah bimbingan roh. Semakin mampu tergerak untuk mengikuti apa yang dikehendaki Tuhan. Sebagaimana diilustrasikan, kalau aturan tertulis harus dihukum, misalnya setiap orang yang marah harus dihukum, misalnya begitu di dalam ketentuan Taurat. Nah, kita harus mengikuti bimbingan roh. Bahkan berpikiran negatif saja kepada orang lain, kita sudah di dalam hukuman. Ini kan suatu tanda bahwa kita akan lebih mengikuti daripada apa yang tertulis saja, tetapi mengikuti dorongan roh untuk semakin hidup secara lebih benar. Mari kita mohon rahmat supaya kehidupan yang lebih benar, yang lebih sempurna, yang lebih baik terus kita bangun hari demi hari, yang mungkin suatu hari kita berhasil, hari lain kita belum, tetapi kita akan terus berkembang dari situ untuk semakin menyerupai hidup kita seperti kehendak Tuhan sendiri. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.